Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi pada mata kuliah ekologi kependudukan. Tapi sebelum perkuliahan, mari kita perhatikan protokol kesehatan ya. Oke, baik, materi kita pada hari ini adalah komposisi penduduk, tren dan implikasinya pada lingkungan. Mari kita simak. Sebagaimana kita pahami bahwa data kependudukan itu memegang peranan penting dalam pembangunan. Semakin lengkap dan akurat data kependudukan, tentu makin mudah dan tepat rencana pembangunan dibuat. Berikut outline pokok bahasan kita pada hari ini, yaitu konsep komposisi penduduk, tren dan pola komposisi penduduk di Indonesia dan dunia, serta implikasi komposisi penduduk terhadap lingkungan. Sebagai ringkasan, bahwa komposisi populasi mengacu pada karakteristik kelompok orang tertentu. Karakteristik ini termasuk distribusi populasi di seluruh kategori usia dan jenis kelamin. Komposisi usia dan jenis kelamin adalah aspek komposisi populasi yang paling sering dipertimbangkan. Meskipun karakteristik sosial ekonomi seperti tingkat pendapatan rumah tangga juga dapat dianggap sebagai komposisi. Pendapatan salah satu aspek penting dalam hubungannya yang cukup besar dengan faktor lingkungan. Berikut mari kita simak gambaran mengenai apa itu komposisi. Komposisi penduduk sangat penting untuk diketahui karena dari berbagai susunan dan perubahannya dari masa ke masa dapat digunakan sebagai dasar dari pembuatan kebijakan suatu negara terkait peningkatan sumber daya manusia. Ada dua konsep ukuran berdasarkan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin, yaitu sex ratio dan dependency ratio. Berdasarkan pengelompokannya, maka ada komposisi biologis penduduk, ada komposisi sosial penduduk. Usia dan jenis kelamin ini menjadi pijakan bagi pakar demografi dalam penentuan komposisi penduduk berdasarkan kondisi alami atau biologis. Nah, ini dikaitkan dengan usia dan jenis kelamin. Kemudian komposisi sosial penduduk ini merupakan penggolongan penduduk berdasarkan tingkat pendidikan, status perkawinan, suku, ras, dan agama. Pengelompokan sosial penduduk digunakan untuk menggambarkan kondisi sosial masyarakat. Dan demikian, komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk atas variabel-variabel tertentu. Komposisi penduduk menggambarkan susunan penduduk yang dibuat berdasarkan pengelompokan penduduk menurut karakteristik tertentu. Komposisi biologis penduduk, komposisi ini didasarkan atas kriteria umur dan jenis kelamin.
Kriteria umur, penentuan komposisi penduduk berdasarkan umur dapat diartikan sebagai upaya untuk pengelompokan penduduk suatu negara atau daerah berdasarkan rentang usia tertentu. Pengelompokan ini biasanya ditujukan untuk menentukan jumlah penduduk dalam usia produktif dan usia tidak produktif. Kemudian komposisi penduduk menurut umur di suatu negara atau wilayah sangat berpengaruh terhadap struktur penduduk. Secara umum, struktur penduduk dibedakan menjadi struktur penduduk muda, struktur penduduk dewasa, dan struktur penduduk tua. Kelompok umur muda dan kelompok umur tua merupakan penduduk belum dan tidak produktif, sedangkan kelompok umur dewasa merupakan penduduk yang produktif. Komposisi penduduk menurut umur dapat digunakan untuk menentukan, salah satunya adalah rasio beban ketergantungan atau dependensi rasio. Rasio beban ketergantungan menunjukkan jumlah penduduk tidak produktif yang menjadi tanggungan penduduk produktif dalam setiap 100 jiwa penduduk. Penentuan besarnya rasio beban ketergantungan di satu negara atau daerah bisa dilakukan menggunakan rumus berikut. Angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk yang tidak produktif dengan banyaknya penduduk yang produktif. Secara kasar, angka ini bisa digunakan sebagai indikator ekonomi suatu negara. Pada rumus ini bisa kita lihat bahwa rasio ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk 0 sampai 14 tahun ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas. Keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja atau usia non-produktif, dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15 sampai 64 tahun atau angkatan kerja. Nah, rasio ketergantungan dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara. Apakah tergolong negara maju atau negara sedang berkembang. Dependensi rasio merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Berikut ini adalah gambaran atau data mengenai rasio ketergantungan penduduk Indonesia menurut provinsi pada tahun 2015 yang didasarkan pada data survei penduduk antar sensus pada tahun 2015. Kemudian kita juga bisa lihat bahwa berdasarkan survei sensus penduduk tahun 2000, kemudian SUPAS 2005, kemudian sensus penduduk 2010, dan SUPAS 2015, kecenderungan rasio ketergantungan penduduk Indonesia terus menurun. Meskipun pada periode SUPAS 2005 sampai 2010 ada peningkatan dari rasio angka ketergantungan. Itu artinya usia produktif yang menanggung usia non-produktif di Indonesia semakin mengecil. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat rasio ketergantungan tiap provinsi di Indonesia berdasarkan data SUPAS tahun 2015. Mari kita simak ya.
Dalam literatur akademik kita mengenal istilah demographic dividend atau bonus demografi yang secara sederhana diartikan sebagai periode ketika jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan jumlah penduduk di usia yang tidak produktif. Fenomena bonus demografi sebenarnya dimulai pada saat terjadi dua fase perubahan struktur umur penduduk atau yang dikenal dengan istilah transisi demografi. Penduduk Indonesia berjumlah 255 juta pada tahun 2015 dan saat ini berjumlah sekitar 264,16 juta jiwa. Dengan komposisi usia produktif sebanyak 181 juta jiwa dan usia non-produktif sebanyak 82 juta jiwa. Dengan melihat kondisi tersebut, tandanya Indonesia telah memasuki masa bonus demografi. Bonus demografi adalah kondisi di mana penduduk usia produktif dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kondisi tersebut dapat menjadi peluang bagi kita, bangsa Indonesia, untuk tumbuh lebih cepat. Namun tidak semua provinsi sedang berada pada masa bonus demografi. Sebagian provinsi masih sangat muda. Lalu, bagaimana mengatasinya? Tingkat fertilitas penduduk yang biasa disebut dengan TFR perlu dijaga di angka 2,1 dan meningkatkan kesehatan penduduk. Apa yang bisa kita lakukan? Kita secara bersama-sama perlu menjaga laju pertumbuhan penduduk agar tetap seimbang dengan merencanakan setiap kelahiran dengan baik sehingga membentuk keluarga sejahtera. Dengan kondisi yang ada, masih banyak tantangan bangsa Indonesia dalam menghadapi bonus demografi. Di antaranya, tingkat kematian ibu dan bayi yang masih tinggi, kemiskinan, penyebaran penduduk belum merata, pendidikan belum kompetitif, ketimpangan antar kelompok pendapatan, dan pengangguran usia muda. Ternyata masih banyak kan yang perlu kita usahakan untuk optimalkan manfaat bonus demografi? Oleh karena itu, mari kita bergotong royong membentuk manusia Indonesia yang berkualitas dengan cara pertama, menjaga pola hidup sehat dengan meningkatkan aktivitas fisik, mengonsumsi buah dan sayur, perbanyak minum air putih, istirahat yang cukup, menggunakan air bersih, menghindari rokok dan alkohol, dan rutin melakukan cek kesehatan setiap 6 bulan sekali. Kedua, memperkuat pendidikan dengan mengembangkan jati diri dan potensi agar berkembang sesuai dengan minat dan bakat, meningkatkan nalar berpikir kritis dan kompetitif, meningkatkan rasa ingin tahu, kemauan untuk bertanya, serta menjunjung tinggi etika. Ketiga, mengurangi pengangguran dan meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan membuat kesempatan kerja baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Berfokus dalam meningkatkan kompetensi diri dibandingkan mengejar gelar semata dan meningkatkan profesionalitas kerja. Keempat, menyusun perencanaan keuangan yang baik dengan meningkatkan melek finansial untuk memahami pentingnya menabung dan berinvestasi secara rutin dan tepat, baik itu melalui surat berharga, properti, maupun reksadana, dan bergabung dengan program jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan. Dan yang terakhir, mewujudkan penduduk lanjut usia yang mandiri, sejahtera dan bermartabat dengan mempersiapkan diri melalui penerapan pola hidup bersih dan sehat, terus menjaga kondisi spiritual serta kemampuan intelektual dan berusaha mandiri secara ekonomi. Yuk kita bergotong royong membangun bangsa Indonesia dengan mengoptimalkan manfaat bonus demografi. Berdasarkan kondisi yang dijelaskan tadi bahwa untuk meraih benefit dari kondisi bonus demografi, beberapa prasyarat harus terpenuhi. Berikut mari kita simak video dari PKK. Sensus penduduk tahun 2010 menunjukkan bahwa penduduk Indonesia pada tahun 2010 berjumlah 237,8 juta jiwa. Dengan rata-rata kenaikan setiap tahunnya
mencapai 1,49%. Bisa dibayangkan, berapa peningkatan jumlah penduduk Indonesia 10 tahun, 30 tahun, atau 100 tahun lagi? Wah, jumlah penduduk sebesar ini, kalau tidak dikendalikan, suatu saat bumi Nusantara kita hanya diisi manusia. Hutan, sawah bakal habis jadi rumah. Binatang-binatang bakal tersingkir kalah bersaing dengan manusia. BKKBN kayaknya harus bekerja keras sebelum hal itu terjadi. Namun, jumlah penduduk yang besar ternyata juga bisa loh dimanfaatkan untuk membangun bangsa. Karena penduduk atau manusia adalah salah satu modal dasar pembangunan yang utama. Ngomong-ngomong tentang jumlah penduduk Indonesia, tahukah Anda bahwa saat ini jumlah kelompok penduduk usia produktif di Indonesia lebih besar dari jumlah kelompok penduduk usia non-produktif? Kelompok produktif adalah kelompok penduduk berusia 15 sampai 64 tahun yang dianggap mampu bekerja dan menghasilkan sesuatu. Kelompok usia non-produktif berbeda dengan kelompok non-produktif yang terdiri dari anak-anak di bawah usia 15 tahun dan orang tua usia lanjut di atas 65 tahun yang dianggap lanjut usia. Penduduk usia non-produktif mempunyai ketergantungan terhadap penduduk usia produktif. Sejak tahun 2000, penduduk usia produktif di Indonesia lebih besar dari jumlah penduduk usia non-produktif. Perbandingan ini akan semakin meningkat setiap tahunnya karena anak-anak dan remaja yang jumlahnya besar pada saat ini akan tumbuh menjadi kelompok usia produktif. Pada tahun 2031, jumlah penduduk usia produktif akan mencapai 68,1% dari keseluruhan jumlah penduduk. Inilah fenomena yang disebut dengan fenomena bonus demografi. Bonus demografi adalah satu masa di mana jumlah penduduk usia produktif sangat besar. Sementara jumlah penduduk non-produktif usia muda di bawah 15 tahun sudah demikian mengecil. Pada saat yang sama, jumlah penduduk non-produktif lanjut usia di atas 65 tahun juga belum begitu besar jumlahnya. Kenapa disebut bonus? Kayak beli barang saja dapat bonus? Dikatakan bonus karena dengan jumlah penduduk usia produktif yang besar, maka Indonesia tentu juga akan menjadi semakin produktif. Karena sebagian besar penduduknya berada di usia yang bisa bekerja dan menghasilkan sesuatu penghasilan. Bonus demografi juga memberi keuntungan karena beban untuk menanggung kehidupan penduduk usia non-produktif juga semakin kecil. Pada saat puncak tahun bonus demografi, yaitu sekitar tahun 2020 sampai tahun 2030, setiap 10 penduduk produktif hanya akan menanggung beban kehidupan 4 orang penduduk non-produktif. Bisa dibayangkan bahwa akan banyak pengeluaran yang bisa disimpan karena ketergantungan usia non-produktif semakin kecil. Bonus demografi juga akan membuat kesempatan wanita untuk bekerja juga lebih tinggi karena jumlah anak yang sedikit, sehingga bisa meningkatkan tabungan keluarga. Pada akhirnya, jumlah tabungan keluarga yang meningkat akan bisa diinvestasikan dan akan membuat perputaran roda ekonomi semakin lancar. Tapi, tunggu dulu. Bagaimana kalau penduduk usia produktifnya banyak yang tidak bekerja alias nganggur atau banyak yang sakit-sakitan sehingga tidak bisa menghasilkan sesuatu? Bukankah mereka akan menjadi beban juga? Betul, bonus demografi justru akan menjadi beban kalau bonus kelebihan penduduk usia produktifnya tidak tersalurkan dengan baik.
Karena itu, bonus demografi harus disambut dengan cara-cara. 1. Mendorong kualitas penduduk baik dari sisi pendidikan dan kesehatan agar mampu berkreasi dan menciptakan lapangan kerja sendiri. 2. Menciptakan lapangan kerja yang mencukupi sehingga semua kelompok produktif bisa bekerja dan menciptakan penghasilan. Nah, kalau dua hal itu terjadi pada saat periode puncak bonus demografi, maka penghasilan per kapita penduduk Indonesia bisa meningkat dengan pesat. Devisa negara pun akan melimpah ruah. Kalau penghasilan negara meningkat, tentu pembangunan Indonesia juga akan semakin maju. Perlu diingat bahwa fenomena bonus demografi hanya terjadi sekali dalam perjalanan sebuah bangsa. Jadi, harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ayo, manfaatkan periode penting datangnya tahun bonus demografi untuk kemajuan bangsa dan rakyat Indonesia. Jayalah Indonesia! Pada akhirnya, bonus demografi yang ada saat ini sebaiknya jangan terlalu dimaknai secara harfiah, seakan-akan bonus yang didapat adalah sesuatu yang pasti. Karena sejatinya yang kita miliki pada saat ini adalah peluang atau momentum demografi. Berikut, mari kita simak video berikut. Sobat milenial, tahu nggak saat ini Indonesia sudah memasuki bonus demografi, di mana struktur penduduk usia produktif lebih besar daripada usia non-produktif. Hal ini terjadi karena penurunan fertilitas jangka panjang 5 dasawarsa terakhir. Bonus demografi menjanjikan sebuah negara angkatan kerja dalam jumlah yang besar, namun lapangan pekerjaan terbatas. Terlebih lagi saat ini kita telah memasuki era revolusi industri 4.0, di mana industri telah terintegrasi dengan teknologi, bahkan tenaga manusia terdisrupsi oleh teknologi. Generasi milenial atau yang disebut generasi Y adalah mereka yang lahir pada tahun 1981 sampai 1995. Generasi milenial menyumbang lebih dari 50% pada proporsi penduduk usia produktif saat ini di Indonesia. Dengan banyaknya penduduk usia produktif, bonus demografi menjadi peluang atau ancaman ya. Angkatan kerja yang jumlahnya besar dapat menopang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Tapi harus diwujudkan dengan membangun SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Oh ya, ngomong-ngomong soal kualitas, tahu nggak angka kematian ibu di Kaltim masih tinggi, yaitu 110 kematian per 100.000 kelahiran selama tahun 2017. Rata-rata lamanya sekolah juga baru 9,48 tahun atau setara dengan SLTA kelas 1. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional hadir melalui program Keluarga Berencana agar para milenials dapat merencanakan kehamilan dan kelahiran demi mewujudkan keluarga yang berkualitas. Oh iya, ada satu masalah lagi milenials, yaitu tentang mobilitas penduduk, di mana penyebaran penduduk cenderung terkumpul di ibu kota atau daerah urban. Padahal semakin padat kotanya semakin mengganggu daya dukung dan daya tampung lingkungan loh. Akibatnya, banyak kawasan kumuh dan akan menyebabkan berbagai permasalahan sosial lainnya. Agar masalah tidak semakin meluas, mari kita menjadi milenial keren. Milenial keren itu bergabung dengan Keluarga Berencana untuk perencanaan kelahiran, pembangunan keluarga, serta penataan kependudukan, serta penguatan soft skill, serta berusaha menciptakan lapangan pekerjaan untuk dapat bersaing di era revolusi industri 4.0. Mari manfaatkan bonus demografi dengan menjadi milenial keren.
Kita petik bonus demografi menuju generasi emas Indonesia tahun 2045. Berikut, mari kita simak dan diskusikan bagaimana bonus demografi mempengaruhi perekonomian di Indonesia. Pada tahun 2050, Indonesia diproyeksikan menjadi kekuatan ekonomi nomor 4 dunia, setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Apa yang sebetulnya menyebabkan ekonomi Indonesia diperhitungkan? Salah satunya adalah populasi yang mayoritas berusia muda, dengan usia rata-rata sekitar 37 tahun. Dengan kondisi tersebut, produktivitas nasional berpotensi untuk meningkat, sebab penduduk yang bekerja lebih banyak daripada yang tidak bekerja. Hasilnya, rasio ketergantungan per 100 penduduk hanya sekitar 51%. Ini berarti, tiap satu penduduk tidak bekerja ditanggung oleh 2 penduduk usia produktif. Dalam istilah kependudukan, hal ini disebut sebagai bonus demografi. Tapi, kita jangan cepat terbuai dengan istilah ini. Alih-alih menjadi bonus, yang terjadi malah bencana demografi. Contohnya, penduduk usia muda sulit mendapatkan pekerjaan, serta tidak siap bersaing di dunia kerja. Kalau begitu, bagaimana cara menghindari bencana ini? Tentunya, dengan menciptakan lapangan pekerjaan seluas mungkin, serta meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Ada 3 cara yang harus dilakukan, yakni pendidikan, dan pendidikan. Dengan pendidikan yang baik, sumber daya manusia akan makin berkualitas, produktivitas pun meningkat, sehingga pendapatan per kapita juga akan naik. Yang tidak kalah penting adalah mengendalikan angka kelahiran supaya beban di masa depan tidak bertambah besar. Sebab, jika angka kelahiran terlalu tinggi, jumlah penduduk akan membludak dan akan menjadi beban negara jika lapangan pekerjaan tidak tersedia. India adalah salah satu negara yang tengah menghadapi ancaman bencana demografi. Di sisi lain, bencana juga bisa terjadi apabila angka kelahiran terlalu sedikit dan jumlah penduduk produktif rendah. Misalnya, yang sedang dialami oleh Jepang. Indonesia pernah berhasil mengendalikan populasi dengan program keluarga berencana. Sepertinya, program serupa perlu dilakukan lagi, tapi tanpa paksaan ya. Secara agregat, PDB nasional yang besar memang penting. Tapi yang lebih utama adalah PDB per kapita atau produktivitas masing-masing penduduk. Karena bagaimanapun, yang dipakai untuk berbelanja bukan uang ramai-ramai, melainkan uang yang berasal dari kantong masing-masing penduduk. Demikian tadi penjelasan mengenai bonus demografi. Berikut kita lanjutkan kembali materi kita mengenai komposisi biologis penduduk berdasarkan kriteria jenis kelamin. Penentuan komposisi penduduk menurut jenis kelamin dapat dilakukan dengan melihat jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Kemudian, komposisi penduduk menurut jenis kelamin dapat digunakan untuk menentukan rasio jenis kelamin dan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin adalah rasio penduduk laki-laki terhadap perempuan. Biasanya dinyatakan dalam jumlah laki-laki per 100 penduduk perempuan.
Nah, berikut ini adalah rumus dari sex ratio atau rasio jenis kelamin, yaitu jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki dibagi dengan jumlah penduduk berjenis kelamin wanita dikali 100. Nah, data mengenai jenis kelamin berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Berkenaan dengan pekerjaan misalnya, kemudian tanggung jawab serta bentuk pengembangan pendidikan dan latihan yang sesuai dengan potensi dan kemampuan penduduk. Kemudian, informasi tentang rasio jenis kelamin juga penting diketahui oleh para politisi, terutama untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen. Kemudian, dari hasil perhitungan rumus tersebut mengenai sex ratio, maka kita akan peroleh nilai perbandingannya. Jika nilai sex ratio jenis kelamin atau SR lebih dari 100, berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Namun, jika SR sama dengan 100, itu berarti jumlah penduduk laki-laki sama dengan jumlah penduduk perempuan. Sebaliknya, jika SR kurang dari 100, berarti jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki. Nah, apa makna dari setiap angka yang diperoleh dari perbandingan tersebut? Menurut Nursid Sumatmaja, ledakan penduduk itu akan lebih besar jika jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki atau SR kurang dari 100. Jika SR 105, itu artinya pada 100 penduduk perempuan terdapat 105 penduduk laki-laki. Nah, berikut ini adalah gambaran mengenai rasio jenis kelamin penduduk Indonesia pada pemilu tahun 71, pemilu tahun 80, 90, 2000, dan 2010. Kita bisa lihat bahwa pada kelompok umur lebih dari 64 tahun atau kelompok lansia, terutama pada sensus penduduk 2010, garis yang hitam ini, bahwa rasio jenis kelaminnya adalah kurang dari 100. Nah, itu dimulai dari sini ya. Dari usia lebih dari 64 atau 65 ke atas. Itu artinya bahwa pada kelompok lansia, kelompok perempuan itu jauh melebihi kelompok laki-laki. Artinya jumlah perempuan lebih besar daripada jumlah laki-laki. Apakah ini sebagai implikasi dari bahwa usia perempuan itu usia harapan hidupnya lebih tinggi daripada usia harapan hidup laki-laki? Mari kita lihat tabel berikutnya. Oke, pada gambar ini kita bisa lihat bahwa memang usia harapan hidup perempuan itu pada garis yang merah selalu lebih tinggi daripada usia harapan hidup atau umur harapan hidup laki-laki, baik di sensus penduduk tahun 71, sensus penduduk 80, sensus penduduk 90, dan sensus penduduk 2000, dan juga demikian pada sensus penduduk 2010. Pada tabel ini kita bisa lihat bahwa perbedaan usia laki-laki dan perempuan umumnya itu tidak terlalu jauh sebenarnya ya, antara 2,97, 3,05 pada sensus 80, 3,48 tahun pada sensus penduduk 90, dan 3,85 di sensus 2000, tahun 2000. Dan pada sensus penduduk 2010 sekitar 3,9 tahun. Jadi kisarannya antara 3 sampai dengan hampir 4 tahun. Berikut adalah piramida penduduk Indonesia tahun 2015. Dan ini adalah tahun 2010.
Nah, pada piramida penduduk tahun 2015, ini kita bisa lihat bahwa piramida penduduk Indonesia termasuk pada tipe ekspansi. Ini data ini adalah berdasarkan hasil SUPAS 2015. Berikut ini kita bisa lihat bagaimana seks rasio provinsi di Indonesia. Perbedaan satu dengan lainnya, apakah lebih banyak perempuan ataukah lebih banyak laki-laki. Nah, kita bisa lihat bahwa pada provinsi Aceh dan Sumatera Utara itu perempuan lebih banyak, termasuk juga di Sumatera Barat. Kemudian provinsi Riau itu lebih banyak laki-laki karena nilai SR-nya lebih dari 100. Kepulauan Riau juga lebih banyak laki-laki, termasuk Jambi. Sumatera Selatan juga pada kategori SR lebih dari 100, dan jumlah laki-laki lebih banyak dari jumlah perempuan. Bangka Belitung, Bengkulu, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Lampung juga termasuk pada kategori lebih banyak jumlah laki-laki daripada jumlah perempuan. Provinsi Jawa Barat, SR-nya adalah 102,83. Provinsi Banten 104,08, itu artinya lebih banyak laki-laki. Tapi untuk Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Yogyakarta, dan Provinsi Jawa Timur nilai SR kurang dari 100. Itu artinya jumlah perempuan lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Sementara pada Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, ini juga pada kategori perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dan juga Provinsi Kalimantan Selatan termasuk pada kategori SR di atas 100. Jadi jumlah laki-laki lebih banyak daripada jumlah perempuan. Provinsi Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, kemudian Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, ini lebih banyak jumlah laki-laki daripada jumlah perempuan. Nah, pada Provinsi Sulawesi Selatan justru jumlah perempuan lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Demikian seterusnya beberapa provinsi lainnya di Indonesia. Pada Provinsi Papua dan Papua Barat kita lihat justru angka SR itu lebih tinggi ya. Nah, secara nasional sebenarnya jumlah SR-nya itu adalah 100,99. Artinya sebenarnya jumlah penduduk perempuan dan laki-laki hampir berimbang, walaupun lebih banyak jumlah penduduk laki-laki. Nah, berikut ini adalah seks rasio negara-negara di dunia. Menunjukkan lebih banyak populasi perempuan, sementara warna biru menunjukkan lebih banyak populasi laki-laki. Berikut adalah perbandingan rasio jenis kelamin, penduduk atau ketidakseimbangan gender 88 negara yang melebihi 10 juta penduduk pada tahun 2019 dengan menggunakan prospek populasi dunia. Pada video ini ditampilkan 20 negara dengan lebih banyak penduduk laki-laki daripada penduduk perempuan sejak tahun 1950 dan mulai ini sampai dengan akhir abad ke-21. Mari kita perhatikan dan simak ya. Para ahli memperingatkan bahwa rasio jenis kelamin yang timpang bisa menyulut munculnya masyarakat yang didominasi para lajang yang didorong oleh persaingan agresif untuk mencari pasangan, adu kekuatan, berperang, atau munculnya aktivitas-aktivitas abnormal lainnya. Pakar populasi dari Prancis Christophe Guimaudo menyebutnya dengan istilah maskulinisasi demografis yang mengkhawatirkan. Sementara ilmuwan politik Valerie Hudson dan Andrea Denbourg telah mengumumkan kekhawatiran ini beberapa tahun lalu. Mereka menulis bahwa negara-negara Asia dengan jumlah laki-laki yang terlalu banyak akan menimbulkan ancaman keamanan di negara barat. Nah, bagaimana menurut Anda?
Mari kita diskusikan apa sebenarnya penyebab beberapa negara tersebut memiliki ketidakseimbangan gender yang cukup signifikan. Berikut adalah gambaran mengenai 10 negara dengan jumlah penduduk perempuan lebih banyak dengan jumlah penduduk laki-laki. Negara mana saja? Mari kita ikuti dan simak video berikut. Females are not that many. Studies show that this disparity is not desirable. The number of men is slightly more than the number of women in the world. However, there are countries where women outnumber men, as per World Bank data. These countries have a large number of well-educated women who earn a high level of income, but cannot find partners. Gender disparities in wages also put an economic strain on these countries. Here are 10 countries where women outnumber men. Number 10. Aruba. Aruba, a tiny Dutch Caribbean island off the coast of Venezuela, has dry, sunny weather, long beaches and gentle surf. Women in Aruba make up 52.50% of the population. The number of women in the labor market has increased enormously. Unemployment for women is higher than for men. Women tend to leave the labor force at an earlier age than men do. Women outnumber men in service and sales positions. The minimum wage for men and women is the same. Nevertheless, men continue to hold the more important positions. Number 9. Portugal. Portugal is a country that is known for many things. Its lovely climate, beautiful beach resorts, gorgeous architecture, and vibrant culture are just some of the reasons why millions of tourists flock there every year. Women here make up 52.70% of the population. Many women of Portugal became professionals, including being medical doctors and lawyers, a leap for many being merely office employees and factory workers. The literacy rate is still lower for women compared to men. Number 8. Hong Kong. Hong Kong is an autonomous territory and former British colony in southeastern China. Women in Hong Kong make up 53.10% of the population. Traditionally, women in Hong Kong have been situated within the context of Chinese family and society. The figure of single Hong Kong women living alone increased to 43.8%. During the past 3 decades, women in Hong Kong have become more financially independent, assertive, and career-focused. Number 7. Estonia. Estonia, a country in northern Europe, borders the Baltic Sea and Gulf of Finland. The proportion of the female is 53.20% of the total population. According to the Statistics Estonia, Estonian women, working primarily in the education and commercial fields, are reportedly more active in the workforce than their average counterparts elsewhere in the EU. Estonia has one of the highest literacy rate for women in the world. Estonian women are generally very intelligent and beautiful. Number 6. Russia. Russia, or the Russian Federation, is a transcontinental country in Eastern Europe and North Asia. Women in Russia make up 53.50% of the population. Women in Russian society have a rich and varied history during numerous regimes throughout the centuries. The gender ratio in Russia is currently 86.8 men per 100 women. Women in Russia have a higher lifespan than men. Number 5. Armenia. Armenia is a nation and former Soviet republic in the mountainous Caucasus region between Asia and Europe. Women in Armenia make up 53.60% of the population. Women in Armenia have been officially guaranteed gender equality since the establishment of the Republic of Armenia. This has enabled women to actively participate in all spheres of Armenian life. Armenian women have attained prominence in entertainment, politics, and other fields. Number 4. Ukraine. Ukraine is a large country in Eastern Europe, known for its Black Sea coastline and forested mountains. Women in Ukraine make up 53.70% of the population. Women in Ukraine have equal constitutional rights as men. Life expectancy for either gender is 64 years. However, men live to an average of 62 years, while for the female, it is 74 years. When coupled with high levels of immigration, the two factors reduce the country's male population. Number 3. Curaçao. Curaçao, a Dutch Caribbean island, is known for its beaches tucked into coves and its expansive coral reefs rich with marine life. Curaçao's female population is 53.90% of the total population. There is a gender difference of 92 men for every 100 women.
The life expectancy is 80.2 years for females and 72.4 years for men. The majority of women are in the age bracket of 15 to 64 years and experience a higher life expectancy than men. Number 2. Lithuania. Lithuania is a country in the southernmost of Europe's Baltic states. Women are estimated to live to 79.3, whereas men live to 68.1. The gender gap is more pronounced between the ages of 30 to 40. The female population is 54% of the total population. Among all students enrolled in higher education, women amounted to 58% and 42% of men. Healthcare and social work, where women made up 86% of all employees, remained the most feminine field of activity. Number 1. Latvia. Latvia is a country on the Baltic Sea between Lithuania and Estonia. Its landscape is marked by wide beaches as well as dense sprawling forests. There are 84.8 males for every 100 females. The proportion of the female was 54.10% of the total population. Men in Latvia have a high mortality rate due to issues such as alcoholism, smoking, and careless car driving. Women enjoy a longer life expectancy, living 11 years. Kemudian, mengapa lebih banyak anak laki-laki dilahirkan daripada anak perempuan? Berikut video penjelasannya. Mari kita simak dan diskusikan bersama. Currently, that skewed sex ratio comes out to roughly 10 million more baby boys than girls born worldwide each year. There are some countries where human meddling stacks the odds even higher in favor of boys, but that doesn't explain the fixed odds everywhere else. The intrinsic boy-girl ratio is rigged by Mother Nature. In fact, it's even more rigged than birth rates show. Human conception results in about 150 male zygotes for every 100 females. But there's a rather tragic reason for this big biological boy bias early on. Male fetuses are much more likely to be miscarried or stillborn than female fetuses. And boys that do make it out of the womb suffer more fatal diseases, take more mortal risks, and fall prey to more violence than girls. So by the time kids grow up and reach baby-making age, the ratio of males to females is just about 1 to 1. But the likelihood of a boy even making it to birth is also influenced by his mom's living conditions during pregnancy. For example, when a massive famine struck China in the 1960s, the relative likelihood of having a son suddenly dropped, until the famine ended. And male Americans born to billionaires seem to have higher than average odds of fathering sons. Somehow, female biology suppresses boy survival in the womb during tough times and boosts it when times are good. We've seen the same pattern in other mammals too. When resources are scarce, mothers give birth to fewer males than normal. When resources are plentiful, they bear more. The best explanation we have for this has to do with sex, the other kind. In biological terms, the whole goal of copulation is to reproduce, to pass down your genes to someone who will someday pass them on again. Female offspring are almost guaranteed to reproduce, famine or no famine, because male mammals are pretty much always willing to mate. Males, on the other hand, have to compete for mating privileges. A well-nurtured hunk has a good chance of mating with lots of females, while a male weakened by famine might not score at all. So male offspring are a bigger risk in general. At all stages, they're more likely to die, and even if they live, they might not reproduce. But when times are good, boys' potential to father lots and lots of babies make them a biological risk worth taking. Most parents. Selanjutnya adalah rasio anak wanita. Rasio anak wanita adalah perbandingan jumlah anak umur 0 sampai 4 tahun dengan penduduk perempuan usia 15 sampai dengan 49 tahun. Rasio ini berguna untuk indikasi fertilitas di daerah dengan luas wilayah yang kecil dan tidak memungkinkan dibuat angka fertilitas menurut umur dan TFR yang memerlukan sampel yang cukup besar untuk perhitungannya. Selain dari Susenas, variabel lain untuk menyusun indikator ini diperoleh dari sensus penduduk, Supas, dan registrasi vital. Berikut ini adalah rumusnya CWR tahun 2010 sebesar 33. Artinya, pada tahun 2010 terdapat 33 anak usia di bawah 5 tahun
pada setiap 100 wanita usia 15 sampai dengan 49 tahun. CWR yang tinggi berarti di wilayah tersebut banyak terdapat balita, dengan kata lain, kelahiran yang terjadi cukup tinggi. Berikutnya mengenai piramida penduduk, yaitu komposisi penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin disajikan dalam bentuk tabel seperti ini. Sumbu vertikal dipergunakan untuk menunjukkan distribusi umur. Sumbu horizontal digunakan untuk menunjukkan jumlah penduduk baik absolut ataupun persentase. Horizontal di bagian kiri digunakan untuk menampilkan data penduduk laki-laki. Horizontal di bagian kanan digunakan untuk menampilkan data penduduk perempuan. Dasar piramida dimulai untuk penduduk usia muda 0 sampai 4 tahun. Semakin ke atas umur yang ditampilkan semakin tua. Puncak piramida untuk umur tua seringkali dibuat dengan sistem open end interval. Artinya, untuk umur lebih dari 75 tahun cukup dituliskan dengan angka 75 plus. Besarnya balok diagram untuk tiap-tiap kelompok umur harus sama. Bentuk piramida penduduk digunakan untuk analisis aspek-aspek yang berkaitan dengan kependudukan, seperti jumlah penduduk sesuai dengan jenis kelamin, jumlah usia angkatan kerja, jumlah penduduk usia produktif, serta mengetahui struktur penduduk suatu daerah atau negara. Selanjutnya, mari kita simak video berikut mengenai piramida penduduk sebagai prediktor untuk analisis kependudukan di masa depan. Mari kita simak dan diskusikan bersama. Russia, with the largest territory in the world, has roughly the same total population as Nigeria, a country 1/16 its size. But this similarity won't last long. One of the populations is rapidly growing, while the other is slowly declining. What can this tell us about the two countries? Population statistics are some of the most important data social scientists and policy experts have to work with. But understanding a country's situation and making accurate predictions requires knowing not just the total size of the population, but its internal characteristics, such as age and gender distribution. So how can we keep track of all that data in a way that makes it easy to comprehend? Complex data is more easily interpreted through visualization, and one of the ways that demographers represent the internal distribution of a population is the population pyramid. Here, the data is divided by gender, with females on one side and males on the other. The population numbers are shown for each 5-year age interval, starting from 0 to 4 and continuing up to 100 and up. These intervals are grouped together into pre-reproductive 0 to 14, reproductive 15 to 44, and post-reproductive years 45 and up. Such a population pyramid can be a powerful predictor of future population trends. For example, Rwanda's population pyramid shows it to be a fast-growing country. With most of the population being in the youngest age groups at the bottom of the pyramid, the number will grow rapidly in the coming years. As today's children reach their reproductive years and have children of their own, the total population is almost certain to double within the next few decades. For our second example, let's look at Canada, where most of the population is clustered around the middle of the graph. Because there are less people in the pre-reproductive age groups than there are in the reproductive ones, the population will grow more slowly as the number of people reaching their reproductive years decreases. Finally, let's look at Japan. Because the majority of its population is in its post-reproductive years, and the number of people is smaller at each younger interval, this means that at current rates of reproduction, the population will begin to decline as fewer and fewer people reach reproductive age. Comparing these three population pyramids side by side shows us three different stages in a demographic transition as a country moves from a pre-industrial society to one with an industrial or post-industrial economy. Countries that have only recently begun the process of industrialization typically see an increase in life expectancy and a fall in child mortality rates as a result of improvements in medicine, sanitation, and food supply, while birth rates remain constant, leading to a population boom.
Developing countries that are farther along in the industrialization process begin to see a fall in birth rates due to factors such as increased education and opportunities for women outside of child-rearing, and a move from rural to urban living that makes having large families less economically advantageous. Finally, countries in advanced stages of industrialization reach a point where both birth and death rates are low, and the population remains stable or even begins to decline. Now let's take a look at the projected population pyramids for the same three countries in 2050. What do these tell us about the expected changes in each country's population? And what kinds of factors can alter the shape of these future pyramids? A population pyramid can be useful not only as a predictor of a country's future, but as a record of its past. Russia's population pyramid still bears the scars of World War II, which explains both the fewer numbers of elderly men compared to elderly women and the relatively sudden population increase as soldiers returned from the war and normal life resumed. China's population pyramid reflects the establishment of the one-child policy 35 years before, which prevented a population boom such as that of Rwanda, but also led to sex-selective abortions, resulting in more male children than female children. Finally, the pyramid for the United States shows the baby boom that followed World War II. As you can see, population pyramids tell us far more about a country than just a set of numbers, by showing both where it's been and where it's headed within a single image. And in today's increasingly interconnected world, facing issues such as food shortages, ecological threats, and economic disparities, it is increasingly important for both scientists and policymakers to have a rich and complex understanding of populations and the factors affecting them. Selanjutnya mari kita diskusikan bagaimana komposisi penduduk dan dampaknya terhadap lingkungan. Sketsa ini secara sederhana akan menggambarkan bagaimana pengaruh dari komposisi penduduk terhadap lingkungan. Mungkin masih banyak lagi dampak-dampak lain yang ditimbulkan. Mari kita diskusikan.
pokok bahasan kita pada hari ini. Terima kasih, sampai berjumpa lagi. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.